Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi undang-undang. Kami pastikan pemerintah tidak bingung karena Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah. Kini pemerintah daerah harus menjalankan aturan. Halo everyone, kami dari kelompok 3 bersama saya Alfi dan rekan saya Niken, Najwa, dan Selvita. Dalam video ini, kelompok kami akan memaparkan materi konsep dasar hukum pajak. Teman-teman udah tahu belum apa itu hukum pajak? Yuk kita cari tahu. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam. Seperti menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak merupakan aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak atau wajib pajak dengan negara. Kemudian ada pula menurut Hartono Hadi Suprapto yang menyatakan hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. setelah mengenal pengertian hukum pajak, yuk kita bahas dasar hukum pajak di Indonesia. Di sini kami menyebutkan 3 contoh dasar hukum pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama ada UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua ada UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dan yang ketiga ada UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan. Jenis hukum pajak. Hukum pajak itu ada berapa sih? Mari kita bahas. Yang pertama adalah hukum pajak material, yaitu hukum yang mengandung ketentuan objek pajak, subjek pajak, serta siapa yang dikecualikan dari pajak dan jumlah yang perlu disetorkan. Ketentuan hukum pajak diatur dalam undang-undang sebagai rangka dalam memberikan kepastian hukum. Contohnya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai, dan yang kedua PPH atau pajak penghasilan. Selanjutnya adalah hukum pajak formal yang berisikan ketentuan dalam perwujudan hukum pajak material agar menjadi kenyataan, seperti kebijakan para wajib pajak, pengajuan surat keberatan, prosedur pengajuan surat keberatan atau banding. Contohnya tata cara perpajakan. Timbulnya kewajiban pajak. Yang pertama adalah kewajiban pajak objektif, yaitu hal-hal yang dikenakan pajak, seperti manusia atau badan hukum yang memiliki penghasilan, mempunyai kekayaan, sehingga dapat dikenakan pajak. Yang kedua adalah kewajiban pajak subjektif, seperti manusia atau badan hukum. Selanjutnya adalah hak wajib pajak. Ada 5 hak wajib pajak, yaitu yang pertama, surat pemberitaan, surat ketetapan pajak, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, surat keputusan kelebihan pembayaran, dan surat ketetapan pajak tambahan. Lalu bagaimana sih dengan sejarah hukum pajak di Indonesia? Yuk kita bahas. Indonesia sudah mengenal pajak sebelum masuknya Belanda yang dikenal sebagai upeti. Pajak di zaman kolonial Belanda dibagi berdasarkan kewarganegaraan. Upeti yang dikumpulkan oleh rakyat tadinya hanya diperuntukkan untuk penguasa yang berkuasa. Artinya, hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah adalah wajib pajak sebagai tonggak dalam menyejahterakan kehidupan pemerintah. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, rakyat juga dilibatkan dalam membuat aturan-aturan pemungutan pajak karena hasil pajak tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat sendiri. Pembuatan peraturan dilaksanakan dengan memperhatikan unsur keadilan, yang berarti hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah Indonesia saat ini adalah timbal balik, di mana wajib pajak akan menunaikan kewajibannya dan pemerintah memberikan hak-hak milik masyarakat. Teori hukum pajak. Kira-kira dalam hukum pajak ada teori apa aja ya? Pertama, pajak digunakan untuk kepentingan pemungut pajak. Teori kewajiban mutlak, yaitu hakikat negara merupakan suatu organisasi paksaan sehingga rakyat wajib membayar pajak. Pajak digunakan untuk pihak yang dipungut. Pertama, ada teori badan hukum, yaitu hakikat membayar pajak sama saja dengan pembayaran iuran oleh anggota perkumpulan. Lalu, teori asuransi, hakikat pembayaran pajak sama saja dengan pembayaran premi. Pajak digunakan untuk kepentingan pemungut serta pihak yang dipungut. Ada 2 teori, yaitu teori daya beli dan teori dividen.
Pertama, ada teori daya beli, yaitu pemungutan pajak mengambil daya beli dari anggota masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Lalu, teori dividen, kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, sehingga hakikat pemungutan pajak sama saja dengan pengambilan dividen dengan negara berposisi sebagai pemegang saham. Setelah mengenal teori-teori hukum pajak, kira-kira teman-teman udah tahu belum? Apa sih kedudukan dari hukum pajak? Di Indonesia sendiri terdapat 2 kedudukan hukum, yaitu yang pertama hukum perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua ada hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum pajak sendiri masuk ke dalam hukum administrasi negara yang merupakan bagian dari hukum publik. Dengan demikian, kedudukan hukum pajak termasuk dalam bagian hukum publik. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini bermanfaat. Don't forget to click thumbs up, share, dan jangan lupa tinggalkan komentar positif kalian di kolom komentar ya. Stay healthy and thank you for watching.